Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Ya, baik Akang Teteh sekalian, gimana, masih semangat? Masih semangat. Karena materinya berat ini siang ini. Materinya lumayan berat nih tentang metodologi fatwa. Nanti insya Allah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita yaitu Dr. Abdul Wafi. Nanti Abdul Wafi Muhaimin, Gus Wafi. Mungkin sebelumnya Kang Teteh yang pernah ikut waktu itu kajian bulanan ya dengan siapa Ustadz Bukhari. Nah di situ juga ada Gus Wafi kalau saya tidak salah ya. Baik. Secara singkat, izin saya perkenalkan Gus Wafi ke teman-teman sekalian. Beliau bernama Abdul Wafi Muhaimin, nama lengkapnya. Lahir di Pamekasan. Ada yang orang Madura? Nggak ada. Ada yang naturalisasi biasanya. 16 Mei tahun 1984. Nah, alamat saat ini di Kampung Pasanggerahan, RT 05 RW 02. Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Nah, kalau orang Cisarua juga ada beberapa Gusti. Kemudian pendidikan beliau, S1 beliau di Universitas Jadid Python Probolinggo. Nah, Nurul Jadid ya, Nurul Jadid Python Probolinggo tahun 2004 sampai 2008. Kemudian S2-nya International Islamic University Malaysia tahun 2010 sampai dengan 2014. Kemudian S3-nya SPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018 sampai 2021. Kemudian keorganisasian dan pekerjaan beliau saat ini pertama yaitu Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kabupaten Bogor, kemudian Mudir Ponpes Terpadu Al-Mustafawiyah, kemudian dosen di Tazkiyah Sentul. Kemudian dosen juga di Ma'had Ali Al-Mustafawiyah, kemudian dosen pasca Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung, kemudian sebagai DPS Dewan Pengawas Syariah di beberapa lembaga keuangan syariah. Ini yang belum saya ini satu jurusan. Kemudian karya tulis beliau yang pertama Reformasi Bermazhab dalam NU, ini merupakan disertasi beliau. Kemudian Taudiful Qawaid Al-Usuliyah Inda Al-Liberaliyin di Indonesia. Ya, ini tesis beliau. Kiranya itu mungkin saya kira ini hanya sedikit saja, tapi lebih banyak dari ini saya kira beliau sudah menularkan karya-karyanya. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Gus Wafi. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Teman-teman mahasiswa pendidikan kader ulama angkatan ke-18, saya ini senior teman-teman, saya angkatan 10, jadi merasakan betul apa yang teman-teman rasakan, bahwa waktu paling tidak aman itu setelah zuhur. Saya komplain sebetulnya tadi, kenapa dikasih setelah duhur, temanya berat, habis makan, kemudian memang waktunya tidur. Saya tadi bilang jangan-jangan nanti pematerinya pun ikut tidur. Karena saya itu sengaja tadi ingin bernostalgia. Saya motoran dari Cisarua karena memang ya sejalur juga ke atas, mau bawa mobil kan harus lewat alternatif. Ternyata memang usia itu tidak bisa berbohong. Habis makan langsung kok kayak sudah ingin tidur ini. Nah, tetapi apapun itu,
kita berbagi. Saya paham bahwa banyak di kalangan teman-teman ini yang a'lamu minni. Tetapi karena tugas, karena amanah, saya itu sebisa mungkin tidak pernah menolak amanah dari MUI itu. Dan saya sering ngebadali ke Mukri ketika berbicara keagamaan, terutama kalau seminarnya itu di jalur puncak, itu sering saya ngebadali. Termasuk untuk PKU ini, saya diamanahi untuk jadi asisten ke Mukri sebetulnya. Dan saya sudah siapkan materinya tentang Al-Qawaid Al-Usuliyah dan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Khawatir sewaktu-waktu beliau tidak berkenan hadir karena faktor kesehatan. Tapi alhamdulillah beliau sampai hadir terus begitu itu, dan meringankan beban saya juga. Itu. Nah, tetapi saya berharap kayaknya untuk pertemuan tahun ini teman-teman paling banyak bersama saya. Saya mendapatkan amanah 5 kali pertemuan dengan 2 mata kuliah, dan saya berharap tidak bosan begitu itu. Dan saya beri untung juga Kiai hadir terus, kalau enggak bisa. Bukan hanya teman-teman yang bosan, saya juga ikut bosan. Jadi nanti kita akan bicara tentang metodologi fatwa, baru kemudian kita berbicara tentang perbandingan mazhab. Nah, oleh karenanya sekali lagi, karena ini amanah teman-teman, dan saya berusaha tidak pernah nolak, karena saya kader dari MUI ini, kapanpun MUI memanggil saya, hatta saya juga sering mengisi pembinaan di untuk kecamatan-kecamatan itu, walaupun secara mental kadang begitu, betul-betul, jadi bukan materinya yang saya pikirkan gitu. Nah, kadang saya ngisi pembinaan dulu pernah juga untuk seluruh kepala KUA Kabupaten Bogor itu. Pas datang saya ketukar. Jadi saya dikasih tempat bareng dengan peserta. Jadi itulah resiko kalau kecil itu, padahal sih. Jadi saya sering dianggap sebagai peserta begitu kan. Kemudian tapi sejauh ini amplopnya enggak pernah ketukar sih. Itu. Tapi kalau kamar sering ketukar gitu. Jadi kan ini dan semacamnya. Nah, oleh karenanya setelah duhur ini agak mikir teman-teman. Saya berharap tidak ngantuk begitu itu. Jadi kalau ngantuk nanti silahkan bawa kopi. Saya izinkan untuk keluar ngambil kopi. Karena ini saya berusaha begini. Metodologi fatwa ini biar tidak tahsilul hasil juga. Jadi guru kita Profesor Kiai Mukri Aji, saya yakin sudah memberikan pandangan kepada kita bersama tentang usul fikih dan kaidah fikih. Nah, kalau saya berbicara metodologi ansih, maka sebetulnya ya tahsilul hasil, karena metodologi fatwa itu ya usul fikih juga. Nah, oleh karenanya saya ingin memberikan polanya begini. Usul fikih, kaidah fikih yang diajarkan guru kita bersama itu adalah pijakan awal. Lalu kita akan masuk di dalam metodologi fatwa ini. Saya ingin menjelaskan bagaimana usul fikih ini kemudian hadir di Indonesia. Maka saya di 2 pertemuan ini tidak akan berbicara usul fikih. Tetapi saya akan berbicara bagaimana lembaga-lembaga fatwa di Indonesia menggunakan metode istinbatul ahkam. Jadi bagaimana usul fikih di Nahdlatul Ulama dan kaidah fikih di Nahdlatul Ulama, bagaimana usul fikih kaidah fikih di MUI, dan bagaimana di Muhammadiyah. Saya ingin memberikan 3 sampel saja karena ini mewakili dari organisasi besar, dan ya yang tidak disebut ternyata ada lulus dari, jangan berkecil hati itu, silakan. Nah, tapi saya ingin memberikan gambaran betapa metode berfatwa itu akan melahirkan produk hukum yang berbeda. Makanya misalnya kalau teman-teman baca tulisannya, disertasinya Syekh Mustafa Khin, misalnya Atharul Qawaid
al-qawaid al-usuliyah, atharu ikhtilafil qawaid al-usuliyah fi ikhtilafil fuqaha. Nah, itu dijelaskan bahwa yang paling banyak memberikan pengaruh di dalam perbedaan pendapat ulama itu adalah metode. Makanya nanti ketika pertemuan berikutnya kita berbicara tentang perbandingan mazhab, saya tidak akan masuk bagaimana produk hukumnya berbeda. Kemudian biasanya kan begitu. Kalau teman-teman belajar misalnya Bidayatul Mujtahid, itu biasanya pertama perbedaan pendapat dulu, baru kemudian dalil argumentasinya. Nanti kita akan masuk biar ada kesinambungannya. Kita akan melihat bagaimana metode ini dan berbagai macam dinamikanya, kemudian melahirkan produk itu. Sehingga ulama-ulama berbeda pendapat. Nah, lebih ke situ biar kemudian saya tidak ngajar usul fikih lagi. Dan saya yakin teman-teman ini a'lamu afham minni gitu, urusan usul fikih. Nah, oleh karenanya kita akan mencoba semoga tidak ngantuk. Itu yang berat kan kalau ngantuk itu. Baik, kita coba mulai materi kita dan nanti sekali lagi kita akan melakukan perbandingan. Kalau ada waktu saya akan jelaskan bagaimana produk-produknya nanti, baik di NU, di MUI, dan saya kebetulan disertasi saya itu saya meneliti tentang Basul Masail. Hasil keputusan Basul Masail hampir 1 abad. Dari awal lahir sampai 2019 dan saya kembangkan sampai sekarang, hampir 1 abad, dan saya serius betul. Buktinya apa? Ya, saya kumulat waktu itu. Apalagi Prof. Ato yang teman-teman ke UIN itu tahu siapa Prof. Ato Mudhar itu. Terkenal betul beliau tapi artinya apa? Saya serius dan saya paham betul dinamikanya bagaimana di NU di dalam melahirkan fatwanya. Nah, termasuk di MUI karena saya di komisi fatwa yang menangani berbagai persoalan menyangkut fatwa, itu biasanya saya yang buat naskahnya dan semacamnya. Saya relatif tahu gitu. Nah, Muhammadiyah ini yang agak meraba-raba saya. Makanya nanti kalau ada yang dari utusan Muhammadiyah ternyata salah, mohon dikoreksi nanti itu. Karena saya belum langsung meneliti. Ke depan harapannya saya sebetulnya ngoleksi itu. Karena saya punya cita-cita ingin menjadi pakar hukum Indonesia sebetulnya. Makanya saya ingin teliti semua metode organisasi di Indonesia. Saya punya bukunya, versi saya punya, sampai produk hukumnya punya. Muhammadiyah itu sampai fatwa-fatwanya saya punya juga. Hasil majelis tarjinya dengan buku metodologi saya punya itu. Artinya bahwa ya walaupun tidak masuk di Muhammadiyah, insya Allah bisa dipertanggungjawabkan begitu. Baik teman-teman, kita mulai dari Al-Quran dulu. Di dalam Al-Quran, fatwa biasanya menggunakan ifta atau istifta dengan berbagai derivasinya itu. Jadi ifta itu memberikan fatwa, istifta itu minta fatwa. Nah, itu di dalam Al-Quran disebutkan 11 kali di 9 tempat, di 9 ayat lah, di 9 tempat yang terdiri dari surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Saya penting menjelaskan begini karena saya tidak ingin mengajarkan teman-teman definisi fatwa. Saya kira dari satu sudah di luar kepala, sehingga tidak ada di dalam kepala. Saya izin buka ini soalnya orang Punca itu kesini langsung panas. Saya ingin mengajarkan begini teman-teman. Ini kan calon-calon Bidayatul Mujtahid. Kan nanti kita berbicara Bidayatul Mujtahid. Cuman tinggal apakah mujtahid asli atau mujtahid KW, kan begitu saja itu. Tapi saya ingin menjelaskan begini. Jadi apapun ketika berbicara syariah itu harus ada cantolannya. Termasuk ketika ulama berbicara tentang definisi, itu pasti ada cantolannya. Makanya saya memulai dari cantolannya dulu. Jadi ketika berbicara syariah itu wajib ada cantolannya. Wajib
ada cantolannya ke sumber Al-Quran dan As-Sunnah, baik cantolannya itu mansusoh atau mustambatah. Tidak boleh tidak ada cantolannya. Nanti Pak mungkin protes, istihsan Ustaz, masalah mursalah, kan itu tidak ada yang tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Betul, secara mansusohnya. Tetapi secara mustambatah itu nyantol ke Al-Quran Sunnah juga. Begitu itu. Maka ketika berbicara syariah, nah kenapa misalnya kemarin mungkin Kiai kita mengajarkan tentang bahwa di dalam sumber hukum Islam itu al-masadir syar'iyyah itu ada yang muttafaq alaiha, ada yang mukhtalaf fiha. Muttafaq alaiha itu kan ada 4, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Kalau itu sudah dipastikan itu nyantolnya ke Al-Quran, Sunnah. Sementara ada yang mukhtalaf fiha 7 itu. Kenapa mukhtalaf fiha ada yang tidak nerima? Karena ada yang dianggap tidak nyantol. Ketika berbicara syariah itu kan harus Al-Quran Sunnah. Tidak bisa, tidak begitu. Nah kenapa ada yang mukhtalaf fiha, ada yang sepakat, ada yang tidak? Karena ada yang menganggap istihsan ini tidak ada cantolannya. Gitu. Masalah mursalah itu tidak ada cantolannya. Kan ketika berbicara definisi masalah mursalah ada apa? Ada masalah mulgha, ada masalah mu'tabarah. Kalau mu'tabarah memang jelas di dalam Al-Quran, diiktibar begitu atau Sunnah. Mulgha itu jelas ditolak oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Nah mursalah ini tidak ada nolak, tidak ada begitu kan, tidak ada cantolannya. Maka wajar sebetulnya. Nah teman-teman nanti nerima atau tidak urusan lain, nanti kita bisa berdiskusi. Tapi saya ingin mengajarkan, saya tidak mengajarkan materi ke teman-teman itu. Tetapi mengajarkan bagaimana ulama-ulama ini melahirkan produk. Bagaimana ulama-ulama ini melahirkan baik produk hukum maupun produk metode. Teman-teman, metode itu berkembang. Waktu Nabi, itu sumber itu ya hanya Al-Quran. Nabi sebagai mufassir, kan begitu itu. Kadang Nabi nanya kepada Allah, nunggu wahyu, kan begitu. Kalau Nabi sebagai misalnya sumber waktu itu, ya Nabi tidak harus nunggu wahyu. Begitu itu. Walaupun ketika Nabi berijtihad, tetap nunggu legitimasi dari wahyu. Kalau ditolak, ya tidak dilanjutkan, begitu itu. Nah, itu berkembang. Awalnya Al-Quran, sahabat ada 2 itu, Al-Quran, Sunnah. Pasca sahabat ada 3 itu, Al-Quran, Sunnah, qaulus sahabi, begitu itu. Terus ada ijma, ada qiyas dan lain semacam. Jadi metode itu berkembang, tetapi sekali lagi ulama itu tidak asal buat. Itu cari cantolannya di dalam Al-Quran. Ini dibenarkan tidak di dalam Al-Quran? Satu contoh begini. Ketika Mu'adz bin Jabal misalnya, ketika diutus ke Yaman, itu kan ditanya oleh Nabi, bagaimana kalau kamu tidak menemukan jawab ada persoalan, kemudian kamu tidak menemukan di dalam Al-Quran? Tidak menemukan, bukan tidak ada itu. Jadi boleh tidak menemukan itu ada, cuma tidak ditemukan gitu ya. Bukan tidak ada. Gitu. Belum ketemu saja. Kalau tidak ditemukan, maka saya akan memutuskan dengan sunnah. Nah kemudian kalau tidak ada di dalam sunnah, maka kan kemudian berijtihad. Nah ijtihad ini pakai apa? Kan tidak ujuk-ujuk pakai pikiran sendiri. Tetap nyantolnya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka disitulah mulai muncul namanya qiyas itu. Begitu itu. Jadi saya kadang begini. Oke, kita cerita-cerita dulu biar enggak ngantuk. Kadang orang-orang sekarang itu sangat simplistik. Ngapain kita ikut pendapat ulama, malah tengkaran deh. Kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu. Saya kadang mikir kok simpel sekali. Emang kalau kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah selesai masalah? Ya tidak. Emang ulama kita berbeda pendapat, mereka tidak kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah? Ya kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itulah hasilnya. Kalau Anda kembali ke Al-Quran Sunnah, kalian akan melahirkan produk hukum yang akan melahirkan perbedaan pendapat dan kelasnya jauh dengan para mujtahid. Saya kasih contoh sederhana. Teman-teman, dulu pada masa Nabi,
sahabat pernah diutus oleh Rasul ke Bani Quraidah. Apa kata Nabi? Coba, ini langsung dengar dari Nabi. Sekarang taunya dari Google, gaya mufti gitu. Ini langsung dengar dari Nabi. Nabi mengatakan apa? Berangkat sana ke Bani Quraidah. Tapi apa pesan Nabi? La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Kalian jangan sholat kecuali Bani Quraidah. Berangkatlah mereka. Nyampe pertengahan jalan, waktu sholat tiba. Sementara perintah Nabi ya suruh sholat ya ada waktiha gitu. Kalau tidak ada udzur ya awali waktiha kan begitu itu. Nah, sahabat ini pecah jadi dua. Padahal dengar langsung dari Nabi, bahasanya dengar langsung, lahjahnya dengar langsung. Sementara kita dengar dari Google dan tulisan, tidak tahu apakah sahih apa tidak kan begitu. Ini langsung sahih di depan Nabi. Ini sahabat berbeda pendapat. Disinilah kemudian muncul berikutnya ada dua madrasah. Ada namanya madrasah nassiyah, ada madrasah maqasidiyah. Yang madrasah nassiyah, tekstualis istilahnya. Tidak bisa, pokoknya kita apapun yang terjadi, sholatnya di Bani Quraidah. Karena perintah Nabi jangan sholat kecuali Bani Quraidah. Nah ini tekstualis ini. Makanya kalau sekarang ada yang tekstualis, tidak usah kaget. Nah, masa Nabi juga ada, gitu lah. Satunya menjadi madrasah maqasidiyah, kontekstualis. Tidak kata Nabi itu tadi, kita itu disuruh berangkatnya cepat-cepat sehingga sholat asarnya itu di Bani Quraidah, gitu kan? Jadi kamu sana berangkat sholatnya di Bani Quraidah. Nah, yang pertama mikir, pokoknya apapun yang terjadi ikuti perintah Nabi, sholat di Bani Quraidah. Satunya enggak, maksud Nabi itu tadi berangkatnya cepat-cepat sehingga nanti sholatnya di Bani Quraidah. Nah ternyata ada halangan, enggak ini terpaksa ternyata asar tiba di. Nah ini penting teman-teman, kita ini kadang apa yang diajarkan Nabi. Nabi itu mengajarkan tentang perbedaan pendapat itu sebuah keniscayaan. Tetapi Nabi mengajarkan bagaimana merespon perbedaan. Bagaimana. Coba perhatikan, ketika sahabat ini balik lagi ke Madinah, menjelaskan mana yang benar, Nabi tidak menyalahkan kedua-duanya. Kenapa? Karena kedua-duanya sama-sama sholat. Kecuali kalau salah satunya tidak sholat, dua-duanya sama-sama sholat. Cuman beda memahami itu. Begitu itu. Nah, coba sekarang itu begitulah. Kalau ada perbedaan furu'iyah itu niru kayak Nabi, ya enggak usah otaknya beda-beda begitu. Enggak bisa dipaksain. Jadi kalau tengkeran kunut atau tidak kunut, biarin saja. Yang masalah itu kalau enggak sholat subuh. Kata Allah yarham ke Hasim Muzati itu. Sekarang sudah enggak tengkeran soal kunut dan tidak kunut. Kenapa? Karena anak sekarang sudah enggak sholat subuh katanya. Jadi kalau enggak sholat subuh baru masalah. Soal kunut dan tidak usah tengkeran. Kayak yaumil qiyamah enggak selesai. Nah itu yang pertama. Yang kedua, nah ini saya ingin mengajarkan, nanti kita akan berbicara perbandingan madhab soalnya. Dulu pernah ada kasus tentang tayammum. Ketika suatu saat sahabat di dalam perjalanan, kemudian waktu duhur tiba, mereka kan jaga betul waktu itu. Akhirnya lihat cari air, tidak nemu, mereka tayammum, sholat. Nah selang beberapa waktu, jalan lagi sejaman kemudian, nemu air. Nah ini pecah sahabat itu. Ini sholat lagi enggak ya? Ya yang semangat ya sholat lagi. Yang enggak semangat kan sudah tadi kan gitu. Jadi sang satunya wudhu lagi, sholat lagi. Karena waktunya masih ada. Waktunya masih ada, kan logikanya main itu. Kan waktunya masih ada. Sementara tayammum itu kalau tidak menemukan air. Nah ini menemukan air. Maka gugur itu. Akhirnya mereka sholat lagi. Satunya tidak usah. Yang tadi sudah ini kan sudah sholat. Nah ini penting. Ketika datang kepada Nabi, dua-duanya tidak ada yang disalahkan. Apa kata Nabi? Kamu yang sholat lagi, kamu dapat 2 pahala. Kamu yang tidak sholat lagi, kamu sudah sesuai dengan sunnah Rasul. Nah, sesederhana itu teman-teman. Saya kadang mikir juga, ini umat ini ikut Rasulullah apa ikut iblis sih? Apa kok
menjadi wakil Tuhan, memvonis macam-macam gitu. Kalau urusan furu'iyah enggak usah terlalu ini. Biasa-biasa saja. Kayak paling benar saja. Jangan-jangan salah gitu. Sudahlah, santai saja gitu. Jadi biasa saja. Nah, itu urusan nanti kalau kita bisa bicara perbandingan madzhab. Kita masuk ke fatwa dulu. Di dalam Al-Qur'an itu istifta dan ifta itu disebut 11 kali di 9 tempat. Terdiri dari surat Makkiyah. Jadi surat yang ayat yang turun sebelum hijrah atau ketika Nabi masih di Makkah begitu. Sementara Madaniyah itu adalah ayat-ayat yang turun setelah hijrah atau ketika Nabi sudah di Madinah. Itu panjang perdebatannya. Silakan baca di Ulumul Quran. Nah, tetapi saya ingin mengajarkan bagaimana kemudian dari ayat-ayat ini lahir definisi fatwa itu. Nah, itu sebetulnya saya ingin ke situ itu. Soal nanti teman-teman berdebat soal definisi, karena definisi pun berkembang. Teman-teman, definisi berkembang. Saya, tapi saya bukan guru gembole. Itu definisi berkembang. Kalau teman-teman, karena saya meneliti di Basul Masail itu, coba nanti silahkan teliti itu. Definisi kutub Mu'tabarah saja bongkar pasang itu definisinya. Begitu, bongkar pasang. Karena ada kondisi suatu waktu ini tidak mengakomodir sehingga dilakukan pembaharuan. Termasuk metode-metode itu jangan demikian. Nah, kita perhatikan, kita di ayat-ayat Makkiyah dulu. Nanti setelah ini silahkan tebak. Ini tentang apa? Coba, di ayat-ayat Makkiyah itu, pertama di surat Yusuf. Surat Yusuf itu ada 3 ayat yang berbicara tentang fatwa. Pertama, Udiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Coba, ini tentang apa ini? Kasus apa ini? Ini tentang kasus ketika Nabi Yusuf ada di penjara kan? Ada yang bermimpi, kemudian minta tastaftiyan. Jadi dia bertanya soal mimpi ini, tapi bahasanya menggunakan tastaftiyan. Oke. Nah, saya ingin teman-teman mikir dulu. Dari bahasa ini apa yang bisa disimpulkan sebagai definisi nanti? Yang kedua, aftuni fi ru'ya ya in kuntum lirru'ya ta'burun. Ini tentang apa? Tentang mimpi, tapi siapa yang bermimpi? Raja bermimpi tentang sab'u baqaratin siman, itu. Nah kan cerita ke orang yang dulu pernah ditakwil mimpinya di penjara dan keluar kan? Bener kan? Nah, akhirnya kan aftuni fi ru'ya ya in kuntum lirru'ya ta'burun. Nah, baru kan ingat, oh iya dulu saya punya teman Yusuf itu pintar begitu itu kan. Nah, itu. Nah, kemudian Yusuf ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin. Baru ini raja ke Nabi Yusuf. Cerita tentang kisahnya minta aftina. Nah, itu. Fatwakanlah kepada saya fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafun dan seterusnya. Kemudian di surah Al-Kahfi. Fala tumari fihim illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada. Ini tentang apa? Ini tentang Ashabul Kahfi itu ada berapa? Apakah 7 dengan dengan anjingnya atau bagaimana? Itu kan orang kafir tak nanya dulu kepada Nabi Muhammad itu. Tapi kata Nabi Muhammad, wala tastafti fihim minhum ahada. Janganlah kamu minta fatwa di dalam Ashabul Kahfi itu ada berapa? Minhum dari orang kufar itu ahadan. Ke salah satu dari mereka enggak usah nanya. Karena sebetulnya kamu lebih alim kan begitu itu. Fatwa itu kan tidak ada ceritanya. Orang yang alim bertanya kepada orang bodoh gitu kan. Makanya dilarang oleh Allah. Kan kamu ini nabi gitu. Nah, ngapain tanya ke orang kafir gitu. Nah, itu nanti akan melahirkan kesimpulan yang namanya fatwa itu ya orang bodoh bertanya ke orang pintar. Bukan sebaliknya begitu. Nah, saya selesaikan dulu yang Makkiyah. Dari sini nanti apa yang bisa ditangkap atau apa yang bisa didefinisikan. Di surah An-Naml,
Qalat ya ayyuhal malau aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Ini kisah tentang apa? Kisah tentang qalat. Nah, ini qalat ini kan perempuan. Siapa yang berkata itu? Nah, Ratu Balqis. Nah, ini kan urusan apa? Surat Namal yang kisah tentang Nabi Sulaiman kan ketemu dengan itu. Ya ayyuhal malau aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Ratu Bilqis ini orang hebat. Jadi dia apa-apa itu minta pertimbangan terus ke dewan-dewan pengawas. Saya tidak pernah memutuskan ma kuntu qati'atan amran. Saya tidak pernah memutuskan apapun hatta tashhadun kecuali kalian memberikan pandangan. Begitu itu. Ini kan kasus tentang dulu apa diundang oleh Nabi Sulaiman itu. Aftuni. Ya, berilah fatwa. Kemudian berikutnya yang terakhir ada dua, fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinil lazib. Kemudian yang kedua fastaftihim ali rabbikal banat wa lahumul banun. Ini tentang juga Nabi suruh tanya kepada orang kafir itulah. Siapa yang paling yang paling berhak menjadi pencipta begitulah istilahnya. Apakah yang kedua itu apakah Tuhanmu itu punya anak-anak perempuan, apakah kan dulu itu kasusnya kalau orang-orang dulu anak perempuan kan dikubur hidup-hidup itu. Apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu sementara anak laki-laki milik kamu begitu. Nah, dari ayat Makkiyah ini ketika berbicara tentang istifta dan fatwa, saya tanya ke teman-teman, ini masuk fatwa, definisi fatwa secara lughawi atau istilahi? Lughawi atau istilahi? Coba saya tanya sekarang. Dari semua ayat tadi itu, ada enggak yang berbicara hukum? Tidak ada. Nah, ini akan menentukan nanti teman-teman ketika kita mendefinisikan. Artinya bahwa apakah nanti ini masuk ke fatwa, definisi fatwa secara bahasa atau secara istilahi, begitu itu nanti. Kemudian yang kedua, ketika bertanya tadi, apakah Nabi bertanya kepada orang kafir itu sebetulnya minta fatwa atau cuma bertanya saja sebetulnya? Ketika apalagi masalah mimpi gitu. Itu kan bertanya saja, itu ingin tahu ya begitu. Oke, bandingkan dengan yang Madaniyah sekarang. Gitu. Nah, teman-teman harus pinter neliti kayak begini di dalam Al-Quran itu. Itu indah sekali Al-Quran itu. Kalau berbicara hukum. Karena saya concern di hukum, saya biasanya yang dicari itu potensi-potensi hukum terus itu. Lahir dari Al-Quran itu apa saja itu. Di dalam ayat-ayat Madaniyah. Nah, ini sebaliknya. Ketika berbicara tentang fatwa, maka ini sudah berbicara dalam konteks fatwa secara makna istilahi. Coba perhatikan yang pertama. Wa yastaftunaka fin nisa'i qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla 'alaikum fil kitabi fi yataman nisa. Coba, ini tentang apa ini? Jadi mereka bertanya kepada Muhammad fin nisa'i di dalam urusan perempuan. Coba, ini tentang apa? Ini tentang warisan dan berbagai pembagian itu. Artinya dulu ketika sebelum Islam datang, perempuan tidak kebagian warisan. Begitu. Makanya mereka bertanya. Nah, setelah itulah muncul bahwa perempuan juga punya bagian walaupun lidzakari mithlu hadzil unthayain. Tapi dapat begitu. Dan itu sangat adil standar waktu itu. Nah, saya tanya sekarang. Ini berbicara hukum atau bukan? Nah, disitulah ulama akhirnya mencari, ini ketika berbicara makna fatwa secara bahasa itu seperti apa? Dicari itu di Makkiyah, ternyata di Makkiyah begini. Maka pokoknya ada pertanyaan, ada jawaban, itu fatwa begitu itu. Secara luawi, pokoknya kan itu.
Ada yang tanya, ada jawab, begitu fatwa itu. Apapun kamu nanya Ustaz, saya tanya, itu fatwa itu. Secara luawi, pokoknya kalau jawab itu, termasuk tapi guru gembul itu, dijawab ya mufti juga gitu, tapi mufti luawi gitu. Nah, ketika berbicara fatwa istilahi, nah ternyata di Madani itu ayatnya cuman memang di dalam 2 ayat, di 2 ayat, di situ ada yastaftunak. Di situ ada mustafti, ada mufti di situ. Tetapi dalam konteks apa bicaranya? Dalam konteks syariah, hukum syariah. Coba yang kedua. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini berbicara apa? Seseorang tanya kepadamu Muhammad, minta fatwa tentang kalalah. Kalalah itu apa? Orang yang meninggal tidak meninggalkan anak begitu. Nah, bagaimana warisannya kan begitu. Nah, ini berbicara hukum dah ini. Hukum syariah atau non syariah? Syariah. Nah, maka disinilah kemudian sebelum definisi di dalam Al-Quran ada beberapa redaksi fatwa itu minimal sebagai pengingat kita. Ajraukum 'alal fitya, ajraukum 'alan nar. Semakin berani kalian untuk berfatwa, maka sebetulnya kalian semakin berani untuk masuk neraka. Makanya hati-hati. Di mufti ini sebetulnya kalau tidak hati-hati jalan menuju neraka. Benar. Jalan menuju. Makanya berat sebetulnya. Saya sebetulnya di komisi fatwa itu paling berat. Karena saya yang biasa buat draftnya. Karena kiai-kiai di komisi fatwa itu kan sepuh-sepuh. Jadi kiai biasanya bagian mentasih saja itu. Saya dari awal sampai selesai itu biasanya yang buat draftnya, cari ibarahnya dan semacamnya itu. Jadi kalau masuk neraka kayaknya di komisi fatwa itu saya orang pertama. Acara hukum gitu. Jadi hati-hati berfatwa itu. Kalau mau ya berfatwa lugawi saja. Jangan fatwa urusan agama itu. Man afta bi ghairi ilmin kana ithmuhu 'ala man afta. Barang siapa yang berfatwa tanpa ilmu, maka dosanya atas orang yang berfatwa. Karena yang mustafti itu kan dia ngikuti sudah percaya ke ulama, difatwain salah ikut begitu kan, masih dimaklumin itu. Tapi yang berfatwa ini, makanya kadang kan kita gengsi tidak jawab itu, dikirain nanti kalau tidak jawab dikira tidak alim gitu kan repot. Makanya kalau mau jadi mufti itu, saya ingin kasih tahu nih, ada kunci-kuncinya itu. Tapi butuh berapa semester biar tahu kuncinya. Makanya saya itu kalau ditanya itu bisa langsung jawab. Karena tahu kuncinya itu. Setelah itu baru dicarikan ibaratnya. Karena ada kunci-kunci. Kalau begini, ini pasti jawabannya begini. Kalau begini, begitu itu. Karena di dalam fikih itu ada kode-kodenya, teman-teman. Makanya kalau belajar fikih itu cukup sebetulnya Fathul Qorib kuasai. Yang penting syarat rukunnya itu dikuasai. Jadi enggak apa-apa persoalan itu harus cari ibaratnya. Enggak begitu. Karena kalau kita paham betul syarat rukun, cara memainkan itu nanti ada masalah apapun itu kita mainnya di situ itu. Itu saya relatif akurasinya tinggi. Saya dulu kalau waktu dulu di UIN itu ada materi namanya takhrijul hadis. Takhrijul hadis. Kebetulan yang membimbing waktu itu yang dosennya itu Profesor Eglusin Al-Munawwar, termasuk disertasi saya beliau juga membimbingnya. Jadi kita diajarin begini. Dan akurasinya betul-betul ini. Jadi ketika kita diajari takhrijul hadis itu, kita dikasih kasus. Nih temanya, coba teliti hadisnya semuanya. Teliti. Nah, kita kumpulkan itu hadis tentang ini. Nah dari hadis-hadis itu, kita lakukan deteksi itu. Dari hadis ini potensi hukumnya haram. Dari hadis, saya kasih contoh begini, teman-teman. Sederhananya biar mudah kegambar. Kalau ada yang bertanya misalnya, bagaimana hukumnya perempuan ziarah kubur? Oke, itu pertanyaannya dulu. Bagaimana cara menjawabnya? Kumpulkan seluruh hadis. Ada hadis la'anallahu zairatil kubur. Yang kedua, redaksinya la'anallahu zuwaratil kubur. Oke. Yang ketiga, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha.
Orang kalau ngandelin Google ketemu hadis sahih. La'anallahu zairatil kubur. Haram ziarah kubur, dilaknat oleh Allah perempuan. Nah, itu kan. Kan begitu kan? Oke. Coba kita teliti satu persatu. La'anallahu zairatil kubur. Itu kalau teman-teman coba ini kaji, ini potensi dari hadis ini, perempuan ziarah kubur ini haram karena dilaknat oleh Allah. Allah melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Yang kedua, tidak pakai redaksi zairat, tapi pakai lil mubalaghah. Artinya maknanya apa? Allah melaknat perempuan-perempuan yang sering ziarah kubur. Nah, kalau enggak sering, ya itu kan begitu. Oh, berarti potensinya ini makruh. Kan begitu itu. Karena tidak yang sering, kalau enggak sering bagaimana? Oke, itu yang. Jadi ada potensi haram, ada potensi makruh, itu. Ada potensi mubah. Di mana? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya dulu melarang ziarah kubur, setelah itu fazuruha. Nah, ada kaidahnya al-amru ba'dan nafyi atau ba'dan nahyi yufidul ibahah, kan begitu. Larang, perintah setelah larangan itu berkonsekuensi boleh. Jadi ziarah kubur perempuan itu ada 3 kemungkinan. Ada kemungkinan haram, makruh, boleh. Nah, baru dilakukan. Ini hadis ini kan kayak ta'arud. Nah, gitu lah. Baru bagaimana cara menjem'uhnya, bagaimana mentarjihnya, kan begitu itu. Akhirnya ini sinilah perdebatan itu muncul, enggak ketemu nanti. Akhirnya kan harus diuji. Kita harus mengkaji asbabul wurudnya. Mana yang datang terakhir? Karena kalau datang terakhir ini kemungkinan yang depan ini kehapus. Begitu itu. Kalau saya akan nerima yang paling akhir kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Sehingga aman ziarah kubur yang penting benar. Kan begitu itu. Nah, tetapi kalau ada orang yang mengatakan enggak, yang sahih ini. Nah, kita ini sering masalah itu apa-apa merasa paling dekat dengan Rasulullah. Saya ikut Rasulullah, Ustaz. Enggak ikut Imam Syafi'i. Saya tanya, sejak kapan Imam Syafi'i tidak ikut Rasulullah? Itu kan? Kan begitu itu. Saya punya pengalaman. Waktu di Cisarua itu dia mantan MK. Punya pesantren yang punya masalah. Bukan Mahfud MD sama-sama Madura itu, aman itu. Minta perizinan, saya tolak. Saya tolak karena ya ketentuannya amaliyah masyarakat di sini begini. Madhab Syafi'i, akidahnya Asy'ari Maturidi, tasawufnya begini. Apa jawabannya? Ustadz, kami tidak kenal organisasi manapun, tidak kenal, kami ikut Allah wa Rasul. Wah, bagus sekali ini jawabannya. Saya tanya balik, Pak, saya mau tanya, emang ulama-ulama ini yang mana yang tidak ikut Allah wa Rasul? Diam dia. Bisa tidak dibuktikan ke saya? Dari itu. Tetapi kami kan tahu diri, Pak. Gitu. Sejak kapan kita ketemu Rasulullah? Itu. Dan kita paham enggak itu Al-Quran dan As-Sunnah? Kok seakan-akan padahal baru hijrah juga, kan begitu itu. Nah, bisa begitu. Nah, kita ini kadang orang awam itu gampang sekali dipengaruhi ketika dibenturkan ini hadis sahih. Ini kalau Rasulullah. Ikut Rasulullah apa ikut ulama? Orang ya ikut Rasulullah, kan begitu itu kan. Takut itu. Tapi coba balik. Jadi kalau begitu itu jangan dijawab, teman-teman. Karena salah sejak pertanyaannya. Harus tanya balik. Tanya balik, emang Imam Syafi'i itu jadi mujaddid itu karena nasirul hadis begitu dah. Beliau ini pembela hadis sampai mengatakan idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Itu saking menjaganya hadis. Nah, kok sejak kapan Imam Syafi'i tidak ikut begitu? Tetapi Pak, berbicara hadis itu tidak segampang yang kita bayangkan. Dulu kenapa Imam Syafi'i harus nulis Ar-Risalah itu? Itu karena muhaddisin itu kebingungan itu. Kok banyak hadis kayak ada ta'arud satu antara di mana ini cara penyelesaiannya? Makanya Imam Syafi'i buat Ar-Risalah itu. Buat usul fikih pertama untuk menyelesaikan persoalan itu. Jadi kita ini kadang ketika sudah Al-Quran dan As-Sunnah selesai masalah. Ya tidak. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah itu dia
hadir tidak dalam ruang kosong. Ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud. Karena begini, kalau itu dilepas akan masalah. Banyak kontradiksi. Saya kasih contoh begini. Siapa namanya? Ustaz Mas Dimar. Ustaz Mas Dimar. Mas Demar. Saya tulis sekarang itu, saya nulis tentang beliau. Saya bertemu dengan beliau, wajahnya ganteng sekali, senyumannya manis. Oke, selesai ya, saya tulis. Ternyata tulisan saya tidak selesai. Sampai 30 tahun kemudian saya datang lagi. Kemudian saya tulis Mas Dimar, sekarang ketemu Mas Dimar, orangnya ompong gitu kan, sudah ubanan semacamnya. Itu kalau dilepas dari konteks teman-teman, ini akan bertentangan. Ini yang benar Mas Dimar ini ganteng atau ompong sih? Kalau waktunya itu yang sebetulnya konteksnya berbeda digabung dalam satu kasus. Dulu misalnya NU itu awal-awal tahun 30-an itu memfatwakan haram pakai celana. Haram pakai dasi, topi haram. Karena tasyabuh bil kufar, mentasyabbah biqaumin, bahwa ini haram semua ini. Nah, kalau saya berfatwa, pakai fatwa itu haram semua dasi, ini dalilnya itu. Benar dalilnya, tapi Anda salah meletakkannya. Fatwa itu dalam konteks 30 tahun, tahun 30-an, ketika itu yang pakai celana ya orang kafir itu. Orang muslim ya pakai sarungan begitu itu. Nah itu artinya bahwa saya dulu waktu masa Covid itu sering senyum-senyum itu. Apa sih MUI ini kok plin-plan itu? Di Surabaya enggak boleh ke masjid. Itu salat di masjid. Di Jakarta enggak boleh salat di masjid. Di Surabaya fatwanya boleh itu. Kok plin-plan gimana ini? Saya bilang itu bukan plin-plan. Anda saja yang bodoh. Anda saja yang bodoh. Karena teman-teman, kalau kadang kita gampang sekali menyalahkan itu. Menyalahkan ulama kita itu dan semacamnya dianggap pelin-pelan. Enggak, karena kitanya yang bodoh. Karena kalau itu dibiarkan, maka kita akan mengatakan Imam Syafi'i pelin-pelan. Karena ada qaul qadim, ada qaul jadid yang kadang bertentangan. Boleh jadi akan mengatakan Rasulullah pelin-pelan. Boleh jadi Al-Quran dia. Nah, disitulah pentingnya ada nasih mansuh. Kenapa? Kan konteksnya itu berbeda. Nah ini jangan disul. Saya lagi kondisi begitu, dipotong viral habis ini. Kan ini yang media sekarang itu lagi begitu, Ustaz bilang Rasulullah pelin-pelan. Nah, ini yang bikin rusak itu. Ya. Ada yang rekam dah ini habis ini. Itu amin ya. Nah maksud saya begini bahwa kita ini mudah sekali ini kan alhamdulillah tidak ada yang ngantuk kayaknya. Jadi iya, enggak soalnya tadi kedengeran pensilnya jatuh itu saya tahu itu ketiduran. Saya pura-pura ini saja itu ada sudah ngerti dari tadi. Jadi begitu itu. Inilah pentingnya teman-teman tahu metode itu. Kenapa teman-teman harus belajar metodologi dan semacamnya? Biar tidak mudah memvonis orang tanpa melakukan. Saya kadang dengar orang kayak begitu itu cuma senyum-senyum itu. Ini sebetulnya yang bodoh itu yang berkomentar sebetulnya itu. Karena itu sudah benar. Malah kalau fatwanya sama itu yang masalah. Kenapa salah? Karena zonanya beda. Di sini sudah zona merah, di sana zona hijau, fatwanya sama. Ini tidak benar ini. Kalau fatwanya beda itu pasti benar. Yang tidak benar itu kalau fatwanya salah. Makanya ulama-ulama kita ngajarkan, kalau ada mustafti datang ke kita, tanyakan dulu dari mana dia, bagaimana budayanya. Jadi jangan sampai yang datang orang Madura, saya kasih fatwa selayaknya orang Cisarua. Harus wajib pakai jaket. Nah, jaket gimana panas sekali di sana. Kenapa? Karena pikiran saya
Enggak begitu, makanya harus tahu. Ulama-ulama kita ngajarkan, kalau ada mustafti datang ke kita, tanyakan dulu dari mana dia datangnya, bagaimana budayanya dan semacamnya. Makanya kenapa fatwa itu wairu mulzim, teman-teman. Kenapa fatwa itu tidak mengikat? Karena fatwa itu erat kaitannya dengan mustafti yang cenderung tidak berlaku umum. Dia merespon pertanyaan. Begitu itu. MUI itu juga demikian. Fatwa itu sama, tidak mengikat. Bagaimana fatwa MUI agar mengikat? Didorong untuk takninul fatwa. Untuk diundang-undangkan. Ketika menjadi undang-undang, nah biasanya yang didorong itu kalau fatwanya itu bersifat umum, tidak bersifat individual. Kalau fatwanya itu bisa diterapkan ke seluruh Indonesia, maka didorong untuk takninul fatwa. Tetapi kalau fatwanya bersifat personal, ya enggak bisa. Begitu itu. Ada cara, tapi sebetulnya ada cara biar tidak kelihatan bodoh sebetulnya. Saya kasih tahu. Ada fatwa itu teman-teman yang sebetulnya tidak menjawab. Makanya saya kalau ketemu fatwa dan di MUI itu ditafsil, itu tidak menjawab. Tapi itu kelihatan kalau kalian ada yang tanya, ditafsil apabila begini maka begini, apabila begini, itu kelihatan tidak bodoh Anda. Tapi sebetulnya tidak jawab. Tidak jawab. Misalnya nih, kita tanya, Ustaz, gimana hukumnya hukumnya arisan online? Saya jawab, apabila ada unsur ribawinya haram, apabila tidak ada unsur ribawinya halal. Kan penanya mikir lagi. Terus ada unsur ribawinya enggak? Ini kan belum menjawab itu. Cuman ngasih pedoman. Nah, itu enggak menjawab. Makanya saya kalau ada MUI ngeluarin begitu itu kayak enggak serius ngeluarin fatwa begitu. Kenapa? Karena itu bukan fatwa, itu pedoman, panduan. Jadi kalau tafsir itu sebetulnya itu jawaban cari aman. Jadi teman-teman kalau sekarang pingin aman biar tidak kelihatan bodoh, ditanya sama jemaahnya, gimana Ustadz? Nah, itu ditafsir. Pokoknya tafsir terus saja. Apabila begini itu, insya Allah bingung dia jemaahnya itu pulang. Masuk yang mana itu kan? Kan begitu itu. Emang menjawab enggak? Makanya kadang fatwa itu begitu itu. Tapi penting juga biar kadang orang awam itu kan mudah sekali memvonis kita itu. Memvonis Ustadz kok enggak bisa jawab. Jadi Ustadz itu kan. Biar tidak kelihatan bodoh-bodoh amat ya tafsir terus saja. Itu salah satu kunci. Kalau enggak bisa menjawab. Karena begini. Mengeluarkan fatwa itu yang kalau dalil enggak susah teman-teman. Yang susah itu sebetulnya identifikasi fakta. Tasawurul masalah itu yang susah. Kalau dalilnya sama-sama. Makanya waktu itu saya dulu pernah komentar. Ketika ada kasus misalnya cryptocurrency, saya pernah ditanya, kok ini beda? Apa MUI mengharamkan? Kemudian ada NU yang di Jogja menghalalkan cryptocurrency. Tahu cryptocurrency? Jangan-jangan enggak tahu. Itu saya ditanya. Itu. Siapa yang benar? Itu. Ya dalilnya sama-sama benar saya bilang gitu. Dan dalilnya sama itu. Sama-sama benar. Tasawurnya berbeda. Tasawurnya berbeda. Nah, mana yang paling benar? Harus cek fakta lapangan. Jadi ketika ditanya sama teman-teman, Ustaz, ini cryptocurrency ini kalau di fikih dicari di mana? Carilah di Fathul Qorib. Udah usah jauh-jauh itu. Emang ada cryptocurrency? Babu cryptocurrency. Ya enggak ada. Anda sampai kiamat cari cryptocurrency di Fathul Qorib enggak ketemu itu. Tapi kalau Anda cek bab jual beli, cek syarat rukun, enggak usah jauh-jauh. Rukun jual beli itu kalau disederhanakan ada 3 itu. Ada akidah nih, ada ma'qud alaih, ada siwan. Nah ini masuk di mana Ustaz? Di ma'qud alaih. Ma'qud alaih itu ada 2, ada thaman, ada musamman. Kalau cryptocurrency ini sebagai alat tukar, maka cek syarat thaman itu seperti apa. Kalau terpenuhi selesai boleh. Begitu.
Nah, kalau cryptocurrency sebagai musamman, sebagai apa? Sebagai sil'ah, sebagai barang, cek sebagai musamman di dalam Fathul Qorib itu. Kalau memenuhi standar musamman, ya selesai. Jadi mufti itu harus begitu itu. Anda stres jadi mufti kalau Anda tahu. Cari cryptocurrency, bongkar kitab sampai awal sampai selesai enggak nemu itu. Enggak ada zaman Nabi haram ini bid'ah ini. Ini bid'ah itu. Ujung-ujungnya cari aman bid'ah kan begitu itu. Enggak. Jadi itu cara identifikasi. Jadi sebetulnya berfatwa itu gampang. Tapi jangan cepat-cepat ngeluarin fatwa juga ini. Itu. Gampang sebetulnya. Yang penting tahu kuncinya. Jadi identifikasinya begini. Cryptocurrency ini bagaimana pola tracing? Oh, ini jual beli. Oke. Dijual beli langsung cari di bab jual beli. Dijual beli ini berbicara dalam itu berbicara akidahnya atau bukan? Ini bukan orang. Ini berbicara ini alat tukar dan berbicara ini tentang barang. Oh, udah, cek di Ma'qud Alaih. Sudah terpenuhi apa enggak? Begitu sederhana. Saya coba tanya misalnya. Pernah lihat vending mesin? Beli minuman yang ada pakai mesin minum itu. Oke. Saya tanya sekarang, sah enggak jual belinya? Sah. Sederhana, cek rukunnya dulu. Pertama akidah nih, ada mustari, ada bai. Mustarinya ada, bainya mesin. Emang boleh mesin? Kan yang namanya akidah ini itu harus orang yang berakal itu kan sudah enggak berakal. Sudah enggak masuk itu. Enggak masuk. Kemudian siwatnya enggak ada ijab qabul juga. Itu masih bisa dipaksakan mu'atoh bisa dimasukkan itu. Masih bisa. Tetapi akidah ini yang bermasalah. Apakah sah jual belinya? Tidak sah jual beli. Terus boleh enggak dimakan? Ya boleh. Loh katanya enggak sah. Lah iya, kalau ini jual beli enggak sah. Tapi diminum boleh? Ya boleh. Tapi bukan jual beli. Nah, kadang begini teman-teman. Ada kadang akad itu masuk pintu ini masalah. Dia harus cari pintu yang bisa masuk. Begitu itu. Akad ini bermasalah. Misalnya nih, pesanan pakai jual beli biasa enggak masuk itu. Karena barangnya enggak ada. Enggak masuk. Maka harus masuk pintu akad salam atau bay'ainin mausufin fid dhimmah. Kalau enggak masuk gitu masalah. Nah, sama dengan kemarin itu. Kalau begitu Ustaz haram semua orang beli di vending mesin itu. Ya enggak. Kenapa enggak haram? Itu sama dengan orang ngambil barang orang, tapi dia yakin bahwa pemiliknya ridho apabila diganti uang. Sama dengan kalau di fikih itu, kalau ada sudah adat, kalau ada pohon jatuh, boleh dimakan. Nah itu kan boleh dimakan, tidak ada masalah. Tapi jangan setiap ketemu pohon jatuh Anda makan. Karena adatnya beda-beda. Di sini boleh jadi halal, di Cisarua haram. Nah itu, betapa itu juga harus tahu. Nah, kalau sudah kita meyakini ulima ridhahu, istilahnya kan di fikih ada gitu. Ulima ridhahu. Saya pasti yakin nih bahwa ini minuman ini halal apabila diganti uang sesuai dengan harga. Tapi jual belinya sah, ya enggak sah gitu. Ini bukan soal jual beli. Jual belinya enggak sah, kita enggak jual beli. Saya ngambil barang orang gitu lah. Sama dengan misalnya kotoran sapi misalnya. Kotoran sapi, jual beli ya enggak sah. Karena najis begitu. Terus gimana caranya? Jangan pakai pintu jual beli. Apa saja itu minta angkutin saja, kasih upah karena ngangkutin gitu saja. Jadi jangan jual belinya, masalah kalau jual beli. Tapi ngasih upah akad masuk ijarah karena ngangkutin barang begitu itu. Nah, begitu itu cara masuknya itu harus pandai-pandai di situ nanti teman-teman. Berfatwa itu ya harus main otaknya, bukan persoalan dalil itu. Karena dalil itu boleh jadi sama, tapi otaknya itu yang membedakan. Makanya menjadi aktif di komisi fatwa itu harus cerdas nanti kalau mau. Nah, kemudian yang terakhir ya sama fasuilu fa'aftau biwairi min fadallu wa adallu. Nanti ulama-ulama kita ini dicabut oleh Allah sehingga orang-orang juhala yang dijadikan pemimpin kemudian mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu.
Mereka sesat dan menyesatkan. Maka hari ini mulai begitu itu. Makanya kalau memang tidak punya ilmu, tidak usah jadi mufti. Lebih aman itu. Mufti itu berat itu, bisa ke nerakanya cepat itu. Makanya jangan. Oke. Nah dari sinilah kemudian teman-teman dari Al-Quran tadi itu, maka muncul berbagai ragam definisi. Itu kan beda-beda itu. Dulu masih sederhana definisinya. Belakangan semakin sekarang karena kasusnya mulai kompleks sehingga definisinya pun semakin panjang gitu kan. Untuk mengakomodir itu. Jadi definisi itu bisa berubah, tetapi tetap ada cantolannya. Gitu. Tetap ada cantolan. Nah oleh karenanya fatwa itu adalah pertimbangan hukum Islam yang dikeluarkan oleh mufti atau ulama, baik secara individu maupun kolektif, sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan atau respon terhadap masalah-masalah yang berkembang di tengah masyarakat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, ghairu mulzimah. Jadi tidak mengikat, tetapi walaupun tidak mengikat, perannya sangat penting di tengah-tengah masyarakat itu. Makanya fatwa-fatwa kita, kenapa kita perlu melahirkan kader-kader ulama seperti ini itu karena sekali lagi bahwa an-nususu mutanahiyah wal waqa'i ghairu mutanahiyah. Teks agama itu selesai semenjak baginda Nabi wafat. Tetapi persoalan, tantangan ini tidak pernah ghairu mutanahiyah, tidak pernah berujung dan semakin berat. Tantangan teman-teman ini semakin berat. Makanya belajarnya harus semakin lempeng gitu. Semakin harus paham dunia digital hari ini kita ditantang betul untuk betul-betul bagaimana mampu mendialogkan fikih dengan dunia digital hari ini. Makanya ini penting teman-teman. Jadi kayak saya ini kan sebetulnya masih merasa muda sebetulnya. Tapi kita kenapa di MUI itu kayak anak-anak muda ini sama kiai-kiai sepuh sering dilibatkan, sering ngisi ini itu dan semacamnya. Itulah cara ulama-ulama kita ini melakukan regenerasi. Karena ulama-ulama kiai-kiai kita ini menyadari bahwa beliau tidak akan lama di dunia ini. Tetapi perjuangan mas'uliyah diniyah gitu kan, sebagai khadimul ummah ini harus tetap dikawal. Makanya itu yang kemudian walaupun saya lumayan hampir 2 jam tadi motoran ke sini itu. Insyaallah itu. Ya alhamdulillah enggak ngantuk juga akhirnya kan itu. Jadi itulah yang menyebabkan kita ini semangat. Saya dulu waktu awal-awal setelah selesai PKU itu kadang dari Cibinong jam 2 baru pulang. Motoran itu. Jam 3 malam, kadang di jalan masih hujan-hujanan. Orang kadang berpikir hari ini. Tapi MUI itu kan melihat siapa nih kader-kader yang bisa diajak berjuang semacam. Jadi orang sekarang itu melihat saya hari ini gitu lah. Tidak melihat dulu bagaimana kadang berdiskusi, berbicara persoalan keumatan, kadang sampai jam 3 malam baru pulang Cibinong ke Cisarua. Teman-teman. Kadang jam 3 malam saya masih menepi di pinggir jalan karena hujan deras begitu. Maka saya berharap diseriusin. Gini-gini dulu waktu PKU 10 terbaik. Saya kasih tahu bocoran ya, oke. Biar jadi terbaik. Karena itu. Jadi kalau ini sekarang ada tugas enggak biasanya? Ngeresuma itu. Saya tiap malam nyicil. Kalau kayak teman-teman itu kan kebus semalam gitu kan. Kalau saya enggak, nyicil tiap malam. 1 malam, 1 ini. Nah, teman-teman kadang melihat saya relatif S3 tepat waktu. Walaupun kemudian harus meneliti sampai 1 abad. Itu putusan fatwa. Itu saya teliti yang disertasi itu coba. Ada 600 fatwa lebih yang saya per fatwa itu saya cek. Metodenya pakai metode apa, corak fatwanya seperti apa, itu satu persatu sampai referensinya saya hitung itu. Ada hampir 2000 referensi, saya cek satu persatu. Madhab apa, begitu itu.
Orang tidak pernah melihat bagaimana saya lebih setengah tahun itu kalau sudah dari jam 3 sampai jam 7 itu sudah di depan laptop, hari-hari di kantor di depan laptop begitu. Orang enggak tahu, saya dulu kan motoran. Waktu jadi mahasiswa itu ke Ciputat. Jam 3 malam kadang berangkat itu sholatnya di jalan lewat Parung tuh. 2,5 jam kan. Apalagi kalau kuliahnya jam 7. Yang bikin nyesek itu nyampe ke sana dosennya enggak datang. Makanya saya tipe orang ternyata ilmu begitu itu penting. Makanya saya apapun ke mahasiswa itu saya pasti berkabar. Karena punya pengalaman pahit. Itu. Jadi guru begitu itu luar biasa juga ngajarkan pengalaman pahit itu sehingga saya tidak pernah berkabar ke murid itu. Tidak pernah tidak berkabar kalau berhalangan. Saya punya pengalaman begitu dulu. Pas nyampe dosennya tidak datang, bilang ditunda besok pagi. Nah karena saya mikir pulang lagi ke Puncak Cisarua, akhirnya nginep di rumah teman di Depok untuk keesokan harinya. Balik lagi ke Ciputat esok harinya, enggak datang lagi. Masya Allah. Dari situlah, tapi itu ilmu. Jadi teman-teman kadang berpikir, jadi apa-apa itu ya butuh perjuangan teman-teman. Jangan jadi mau jadi yang terbaik PKU tapi kebut semalam itu dari mana? Itu. Dari mana? Oh, nunggu siapa? Nunggu keberuntungan itu. Enggak, apapun kalau tidak tekun itu jadi apapun nanti tetap masalah. Saya punya teman dulu waktu di pondok nakal sekali, tidak bisa baca kitab. Jadi menantu kiai. Pas ngajar kitab nelpon saya terus. Fathul Qori dimaknain tuh. Saya ledek dia. Ini kamu ini barokah atau kuadas? Jadi menantu kiai kok jadi ribet begini kan gitu kan. Saya tiap mau ngajar. Nah itu makanya tetap nakal apapun keberuntungannya nanti tetap tidak menguntungkan teman. Nasib Anda jadi apapun itu sudah takdir. Tetapi kalau Anda tidak berproses pasti masalah. Tetapi Anda tidak jadi apapun ketika Anda berproses dengan benar dan ya apapun tetap bermanfaat. Begitu. Namanya ilmu ya tetap dimanapun ya tetap ilmu. Anda tidak punya ilmu walaupun jadi kiai ya paling ngandarin tahlil terus akhirnya kan. Tiba terus dihafalin doang. Jadi cobalah sekarang itu enggak penting jadi apa-apa itu urusan takdir itu. Tetapi sekarang itu yang penting punya ilmu. Apapun nanti teman-teman jadi apapun maka ilmu itu akan membuat kita mulia. Itu. Oke. Waduh sudah habis waktunya. Ini masih pengantar ini belum masuk. Nah, ini tema ini slide-nya 24 ini harus 2 kali pertemuan sudah selesai itu. Minggu depan harus selesai. Karena berikutnya ada slide baru lagi itu. Saya sudah siapkan nih. Ini 24 yang sekarang nih. Sampai 2 pertemuan. Ini saya buatkan sampai kemarin sebetulnya yang untuk kiai itu saya buatkan. Karena kiai Saku tidak hadir gitu kan. Saya sudah siapkan sampai 27 slide itu. Kaidah usul fikih dan itu. Alhamdulillah beliau hadir begitu itu. Kemudian fatwa ini 24 slide. Baru berapa slide? Baru 4 itu. Jadi tinggal 20 lagi. Nanti kita agak cepat-cepat pengantar itu biasanya. Nanti kalau belum selesai bisa agak ditarik karena nanti saya berharap perbandingan mazhabnya pun akan direct dari metode baru kemudian bagaimana produk-produk perdebatannya. Yang ini saja nanti 20. Perbandingan mazhab ini kita akan ada 3 pertemuan nanti. Tetapi sekali lagi pintu masuknya saya itu enggak masuk dari produknya dulu. Oh enggak ini ya. Nah nanti pertemuan setelah minggu depan baru kita akan bicara tentang perbandingan mazhab. Nah oleh karenanya seharusnya sebelum ke perbandingan itu kita yang ini kan sudah selesai dari kiai. Belum ya tinggal baca sendiri nanti itu muqaddimahnya dari kiai lanjut. Nah nanti saya akan jelaskan tentang bagaimana metode basul masail di dalam NU, bagaimana
metode berfatwa di dalam MUI dan bagaimana metode majelis tarjih di dalam melahirkan fatwa. Tetapi begini teman-teman, gambarannya itu saya sengaja kenapa Ustadz kok NU dulu tidak MUI? Jangan-jangan Ustadz ini NU ya? Bukan di situ. Tetapi saya ingin memberikan kerangka runut teman-teman. NU itu kerangka awalnya itu kerangka qauli. Dia dari awal sebagai organisasi yang menganut pola madhabi, bermadhab. Jadi berpegang teguh pada madhab yang awalnya kekeh Syafi'i, sekarang agak longgar. Yang penting 4 madhab itu kan betapa berkembang itu kan. Itu. Nah, kalau Muhammadiyah itu sebaliknya. Jadi runutannya itu begini. NU itu sebisa mungkin qauli. Pokoknya apapun sebisa mungkin ke kitab kuning begitulah. Al-Kutub Al-Mu'tabarah. Itu. Kalau enggak ada Ustaz misalnya gini. Pertama itu. Nanti begitu. Kalau enggak ada di kitab kuning, ya pokoknya diadain. Caranya bagaimana? Diilhakkan. Kayak kias. Cuma kalau kias itu kan dari persoalan kita dicantolkan kepada, dikiaskan, dianalogikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ilhaki itu enggak. Dia nyantolnya itu tetap ke kitab kuning. Jadi ketika berbicara nas, maka itu adalah nususul ulama, nususul fuqaha, bukan Al-Quran Sunnah. Jadi harus begitu itu nyantol. Kalau enggak bisa nyantol itu gimana nyantolnya? Jadi ternyata usul fikih itu awal-awal di NU itu dipakai ya untuk qauli. Tetap harus melahirkan produk dengan mengacu pada aqwalul fuqaha. Baru kalau sudah buntu baru nanti muncul manhaji. Metode manhaji dengan tetap bermadhab menggunakan metode yang digunakan imam madhab. Nah, MUI ini kayak Thariqatul Jam'ah mengkompromikan biar tidak tengkaran ini kok kayaknya anggotanya NU Muhammadiyah yang banyak itu. Maka dikompromikan. Jadi kalau MUI itu Al-Quran dulu, Al-Quran Sunnah dulu. Kalau sudah ada jawabannya sudah selesai. Itu. Kalau tidak ada baru qauli, aqwalul fuqaha kayak NU. Baru kalau tidak ada maka manhaji. Begitu itu. Jadi kalau teman-teman bisa dicek nanti coraknya. Kalau di NU itu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pelengkap. Tetap harus aqwalul fuqaha. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai penguat. Berbeda dengan di MUI. NUI itu Al-Quran Sunnah ya sebagai sumber utama. Nah, kok begitu Ustaz? Ya karena kalau NU itu dia tidak mau dianggap sebagai mujtahid. Pokoknya sebisa mungkin jangan langsung Al-Quran Sunnah. Kami bukan mujtahid begitu itu. Maka kalau ada Al-Quran dan As-Sunnah ya sebagai penguat saja, tetap harus pintunya aqwalul fuqaha gitu. Tetapi kalau di MUI itu sudah masuk ranah mujtahid ijtihad jama'i begitu. Jadi kalau ada Al-Quran Sunnah ya Al-Quran Sunnah sebagai sumber primer begitu. Kalau enggak baru aqwalul fuqaha, baru manhaji. Kalau Muhammadiyah dari awal langsung manhaji. Langsung pakai metode dan kadang dimodif itu. Metodenya ulama itu dimodif. Makanya di Muhammadiyah itu ijma itu enggak ada setelah sahabat begitu itu. Karena enggak mungkin orang dari berbagai negara bisa ijma. Nah, gitu. Kalau sahabat masih bisa gitu kan. Tidak perlu menyebar kemana-mana itu. Ijma sahabah masih bisa. Tapi ba'da sahabah. Nah itu Muhammadiyah cenderung menolak. Begitu. Nah itu kan soal ijtihad teman-teman. Dan tidak mengurangi keimanan urusan begitu itu. Karena itu kan hasil asah pikir dari berbagai melihat. Kalau saya malah dulu berkesimpulan bahwa ijma itu muncul setelahnya. Kayak hari ini baru ketahuan ijma itu kalau misalnya pada masa madhab akan ketahuan ijma setelah masa kita. Karena itu bisa dilihat dari karya-karyanya begitu. Tapi pada masa madhab agak berat dianggap lahir ijma itu. Kenapa? Karena beliau lah di berbagai daerah dan belum ada HP. Kalau sekarang mungkin masih gampang kan itu, langsung kontekan itu, langsung zoom meeting seluruh itu kan. Kalau dulu kan tidak bisa.
agak. Kalau sekarang mungkin ijma masih lebih cepat lagi ya gitu. Nah, itu nanti yang akan kita pelajarin dan mungkin nanti juga akan kita lihat bagaimana produk-produk dari kalau ada waktu sebetulnya NUM dan semacamnya. Masih ada perlu pertanyaan enggak? Baik. Ya. Ini baru pembuka. Apa itu pembuka? Opening, makanya pening. Baru pening. Ya, silakan Akang Teteh yang mau bertanya, Kang Yogi sama Teh Aida. Silakan Kang Yogi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami sama-sama hormati Dr. Ahmad Wafi Muhaimin, Gus Wafi dan peserta PKU. Al-Mukarram, Gus Wafi, saya mau tanya ini mengenai dinamika kita. Saya dari Cijeruk, utusan MUI Cijeruk, Yogi Ginanjar, dan kita itu di Cijeruk banyak sekali dinamika ikhtilaf ya, menjadi sebuah fatwa. Contoh, saya kasih contoh seperti yang saya pegang ini Mukabirus Saud ya. Nah, itulah. Jadi begini Gus Wafi. Saya ingin bagaimana solusinya. Ketika banyak sekali jebolan pesantren yang memang menganut paham fanatisme buta itu, sehingga jamaah kita ini hanya itu-itu aja di masyarakat. Ketika menghadiri acara pengajian-pengajian setiap majelis taklim, ini basic dan latar belakang para kiai asatid itu beda-beda ya. Ada yang memang salafiyah modern, ada juga yang modern, ada juga yang memang totalitas salafiyah, dan rata-rata inilah yang menganut fanatisme buta, mengikhtilafkan alat ini menjadi sebuah fatwa dan dipersembahkan di pengajian masyarakat itu bahwa speaker hukumnya haram. Daripada menjadi makmum kepada kiai atau ulama yang masih pakai speaker, lebih baik utama ngopi katanya. Ada yang seperti itu. Lebih utama ngopi daripada menjadi makmum ulama yang masih pakai speaker. Lalu yang kedua juga dianggap bahwa orang yang pakai speaker itu diberikan hukum menjadi kilabunar gitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang sangat dinamika. Ini permasalahannya adalah penyakit daripada pemecah belah umat ya. Nah, ini saya yakin di kecamatan-kecamatan lain pun ada persamaan ini ya. Karena memang yang saya tahu master atau owner atau ulama yang memang menjadi guru-guru mereka itu sebetulnya tidak mengeluarkan fatwa seperti itu. Tapi di bawahnya ini ikhtilaf tersebut sudah menjadi sebuah fatwa di masyarakat yang mana masyarakat menjadi bingung. Jadi saya akan bertanya bagaimana solusinya untuk menghadapi dinamika tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja nggak apa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Al-Ustadz Dr. Abdul Wafi Muhaimin. Perkenalkan, saya Nuraida Fitriani dari MUI Cibinong. Kebetulan saya juga kemarin jurusannya PM di UIN Jakarta. Penasaran sebenarnya karena untuk sejak saya kampus pun pembahasannya seperti ini, berarti kan memang hukum Islam ini sifatnya tidak mengikat ya. Fatwa-fatwa yang keluar pun tidak mengikat dan kadang berubah-ubah juga setiap daerahnya masing-masing. Namun saya juga penasaran, adakah implikasi antara masadirul ahkam yang mutafaq dan mukhtalaf ketika kita memang membuat fatwa gitu. Kalau misalnya di mutafaq itu kan mungkin susunannya sudah terorganisir. Yang pertama misalnya masdarul awalnya adalah Quran, terus sunnah, ijma dan qiyas.
Tapi adakah nanti tumpang tindih antara mutafak dan mukhtalaf dalam ketika kita mengeluarkan hukum, atau memang ada implikasi tertentu gitu, ada hubungan antara kedua ini gitu. Misalnya mungkin ketika kita mencari sebuah hukum di Al-Quran, Sunnah dan dikolaborasikan, tapi kita juga menyambungkan dengan masdarul ahkam yang mukhtalifnya juga gitu, atau gimana Pak Yai? Mohon infonya dan mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama kita memang inilah pentingnya kita ada PKU ini. Artinya bahwa kiai-kiai muda, calon-calon penerus, begini. Saya punya pengalaman dulu di Ma'had Ali itu punya murid yang aspek. Waktu awal-awal saya ngeritik speaker yang anti speaker itu marah-marah dia. Gitu. Tapi ketika mau lulus dia nulis skripsi ngeritik anti speaker. Itu kan berhasil kan itu lah. Jadi tidak ada jalan lain kecuali agak berat berdiskusi dengan yang itu sudah menjadi keyakinan itu. Agak berat. Teman-teman saya pun mengalami. Jadi kita ini kadang mau berbicara saling menghargai beda akidah saja, sesama akidah saja tidak bisa. Saya pernah di sidang oleh sekitar 15 kiai hanya gara-gara terancam tidak ada anak yang ngaji Al-Quran karena kesedot di rumah, karena pakai waktu itu pakai metode qiraati. Nah itu coba ini kan ngajarin ngaji gitu, dan sampai katanya di rumah sempat mau diserang begitu itu. Saya mikir, nah ini benar enggak untuk perjuangan kayak begini? Sampai saya dibilang tidak punya akhlak coba. Karena saya tidak ikut-ikutan istri dengan tim yang ngajar Al-Quran. Kenapa? Karena pakai metode tidak izin dulu. Saya mikir sejak kapan mau pakai metode Al-Quran itu harus izin dan semacam. Dan Al-Quran di rumah itu paling sepuh malah. Cuman karena namanya metode kan, namanya metode biar percepatan dan semacam. Sampai saya juga pernah difitnah itu. Nah itu yang kadang tidak sehat itu. Kalau saya ngimamin itu tidak sah. Sampai segitu. Sampai tidak sah, sampai keluar jemaah itu kalau saya ngimamin. Saya bilang begini, saya sampai bilang begini itu. Teman enggak itu. Kenapa enggak tabayun ke saya gitu. Gini-gini saya komisi fatwa. Masa iya bodoh-bodoh amat begitu loh. Artinya tapi saya enggak suka umat dibawa-bawa itu. Enggak, ini yang kemudian umat ini saya kadang ini betul enggak ya untuk agama, atau jangan-jangan kita ini sebetulnya agama dijadikan alat untuk kepentingan urusan dunia kita. Nah itu yang kemudian kita ini sebetulnya harus introspeksi. Kita punya banyak persoalan. Nah kalau saya itu berpikir begini, daripada kita memaksa orang sesuai dengan apa yang kita pahami, lebih baik kita menghargai apa yang mereka pahami, minimal tidak ada disharmoni begitu itu. Tetapi kita menyiapkan kader setelahnya begitu. Kalau saya akan berpikir boleh jadi 10 tahun masyarakat saya akan berubah. Ketika anak-anak sekarang sudah Al-Qur'annya bagus-bagus ini kan begitu itu. Maka dan kebaikan itu harus dicita-citakan teman-teman. Saya sejak awal masuk jadi tinggal di Cisarua itu, satu yang saya cita-citakan dengan istri itu adalah menjadikan kampung ini menjadi kampung Al-Qur'an. Itu cita-cita. Malah akhirnya ketika begitu itu harapan kami setiap rumah itu ada guru Al-Qur'an. Jangan numpuk di rumah. Sampai sekarang bingung nambah lokasi, pas ketika mau nambah lokasi di demo begitu itu kan. Keberatan kan begitu, mendingan di rumah masing-masing. Nah itu
hal-hal semacam itu harus dicita-citakan. Dah tentu cita-cita itu kita tidak pernah tahu kapan dia akan terjadi. Dulu pernah saya teringat kisah Nabi ketika perang Khandaq itu. Waktu perang Khandaq itu kan buat parit itu. Nah, ketika buat parit itu ada batu besar. Sahabat tidak bisa ngangkat, akhirnya Nabi disampaikan kepada Nabi. Jadi dulu itu kalau yang berat-berat kepada pimpinan itu. Sekarang pimpinan juga nyuruh-nyuruh doang. Kalau dulu enggak, kalau berat sudah nyerah, Nabi yang disuruh. Jadi Nabi waktu itu pakai palu itu dipukul, pecah satu. Apa kata Nabi? Allahu Akbar. Demi Allah, aku melihat kubah-kubah Persia. Begitu. Nah, itu bagaimana Nabi itu mengajarkan itu kubah-kubah putih Persia. Diberi kemenangan untuknya. Dipecah lagi, demi Allah aku diperlihatkan begitu itu kubah mirah di Yaman sampai 3 kali. Dan itu negara-negara dikdaya itu Persia, Romawi dan Yaman itu semuanya akhirnya ditaklukkan. Dan itu bukan oleh Nabi, tetapi harapan itu, keinginan itu harus ditanamkan dan harus diikhtiarkan. Boleh jadi saya tidak bisa melihat bagaimana perubahan di masyarakat saya, tetapi pasca saya generasi begitu itu. Nah, tugas kita itu teman-teman cuma ikhtiar saja. Nah, itu. Dan itulah yang dinilai oleh Allah. Hasil itu urusan Allah itu. Yang dinilai oleh Allah itu semangat perjuangan kita itu. Bagaimana kita ingin memperbaiki. Memang tidak mudah menata hati. Karena kita ini, ya jangan-jangan kita ini juga masalah hatinya. Nah, itu yang harus diperbaiki. Nah, itu PR bersama. Karena ternyata bagaimana solusinya sama. Ini kita punya masalah yang sama itu kan. Ini itu basul masail itu masih masalah. Kemudian yang kedua kaitannya dengan begini. Kalau sebetulnya begini, yang muttafaq alaiha itu pun sebetulnya ada ulama-ulama yang tidak sepakat. Yang muttafaq alaiha itu sebetulnya yang madzhabul arba'ah sebetulnya. Misalnya Zahiri kan tidak mau qiyas. Apa konsekuensinya? Nah itu apalagi kalau muhtaraf fiha itu tambah enggak karu-karuan nanti. Itu panjang. Saya kasih yang muttafaq alaiha saja. Ketika ada seseorang ulama yang tidak mau metode ini, sementara yang lainnya mau, maka konsekuensinya adalah produk hukum. Saya kasih contoh sekarang. Bagaimana hukum tukar beras dengan beras yang mutafadilan? Begitu. Kalau madhab kita riba, kan begitu kan? Madhab kita, karena kita menggunakan kias sama-sama umat begitu. Kan sebetulnya riba itu ada kuncinya teman-teman. Kadang teman-teman ngobrol riba itu kadang tidak jelas ininya itu, karena tidak paham riba itu apa begitu. Riba itu 2 kuncinya itu. Riba itu yang penting apapun yang dipertukarkan selama dia ada ilat ribawinya, baik itu naqdiyah maupun mat'umiyah, kalau tukarannya beda kadar maka dan satu jenis, maka dia riba. Tapi kalau tidak ada nilai ilat ribanya, tidak ada riba. Kalau Innova dan Avanza ditukar, riba enggak? Sama-sama mobil. Tanyakan ilat ribanya apa? Tidak ada. Ya tidak ada riba gitu loh. Atau sama-sama punya ilat riba. Uang itu ilat ribanya naqdiyah. Sementara nasi misalnya ilat ribanya mat'umiyah. Nah ini beda ilat riba, ditukar berapapun nasi sekarung uang enggak masalah. Yang masalah itu kan satu jenis. Nah misalnya fulus. Uang itu akhirnya ada orang yang mengatakan pertukaran uang itu enggak riba ketika tidak mau menggunakan qiyas. Tetapi kalau di dalam madzhab Syafi'i, apapun yang dipertukarkan apabila ada ilat ribawinya dan satu jenis, maka dia harus mutamathilan. Begitu kan? Kalau mutabadilan, maka kelebihannya riba. Nah, ketika orang tidak menggunakan qiyas, maka riba itu hanya cuma ada di 6 ini.
zahab, fiddah dan seterusnya itu dan makanan sisanya. Di luar itu tidak ada riba. Nah itu kalau zahiri itu di luar itu tidak ada riba. Itulah konsekuensi dari tidak mau menerima qiyas. Sementara yang mau menerima qiyas, apapun selain dari yang 6, selama ada ilat ribanya, ada unsur naqdiyahnya atau mat'umiyahnya, makanya uang pun riba. Misalnya rupiah dengan yang recehan, rupiah 100.000 dengan recehan 90.000, riba 10.000-nya. Tapi ada caranya biar tidak riba itu, ada ilmunya itu. Kalau ditukar itu. Tetapi kalau ditukar rupiah 100.000 dengan dolar, tidak ada ribanya, walaupun beda apa? Riba fadolnya tidak ada, tapi dia bisa riba nasi'ah ketika tidak kontan begitu itu. Jadi ada kode-kodenya teman-teman. Nah, kembali ke yang tadi bahwa kalau yang mukhtalaf fiha kan menggunakan metode itu teman-teman tidak bisa main pakai metode. Tetap harus dilihat kasusnya. Kasus ini metode apa yang bisa masuk? Karena tidak bisa juga memaksakan satu kasus dipaksa kias. Nah kalau tidak ada makis alihnya dan semacam gimana cara mengkiaskan? Kan kias itu bisa dilakukan kalau ada yang padanannya. Kalau enggak gimana caranya? Maka ketika seperti itu kan tidak mungkin menggunakan kias. Maka dicarikan opsi metode lain. Ah ini yang masuk kayaknya begini gitu. Kalau enggak masuk sama sekali ya masalah dia gitu. Nah itu sebetulnya metode itu tidak kalau prinsipnya begini. Sumber hukum Islam itu sebetulnya cuma 2. Al-Quran dan As-Sunnah. Sisanya itu sebetulnya metode. Kecuali ijma sih sebenarnya. Sisanya itu metode. Nah, ketika sebetulnya yang sumber hukum Al-Quran Sunnah. Ijma qiyas, produk yang dilahirkan ijma qiyas itu menjadi masadir syariah yang muttafaq alaiha. Begitu itu. Jadi sebetulnya bukan metodenya yang menjadi sumber itu. Tetapi produknya. Produk yang dihasilkan dari metode ini sebetulnya kemudian menjadi masadir syariah. Tetapi ketika menggunakan pendekatan maslahah, mursalah, istihsan, urf, nah itu yang mukhtalaf fiha. Karena ada yang menerima, ada yang tidak dan semacamnya. Karena tidak mudah itu mengidentifikasi. Ketika berbicara masalah itu standarnya susah teman-teman. Kalau membedakan antara masalah sama mafsadah itu gampang ininya. Ini sama-sama masalah. Nanti ngukurnya mana yang aslah? Boleh jadi yang ini yang aslah, boleh jadi. Nah, itu. Makanya di madhab Syafi'i itu kan menggunakan madhab thoriqatul jam'an. Sebetulnya Imam Syafi'i itu bagus sekali. Kenapa? Karena kalau metode tarjih dia boleh jadi menurut beliau ini yang paling rojih, menurut ini yang paling rojih. Sehingga nanti ini mengharamkan, ini menghalalkan tenggeran. Madhab Syafi'i itu tidak usah tenggeran. Ini sama-sama bisa dipakai. Ini dalam kondisi begini, ini dalam kondisi begini begitu. Jadi madhab yang paling bijaksana itu menurut saya madhab Syafi'i. Makanya kalau ada madhab Syafi'i tenggeran itu masalah dia. Karena madhab Syafi'i itu madhab kompromi. Apa-apa sebisa mungkin ya bisa disatukan begitu. Jadi daripada iskotu adillatain atau adillah, maka mendingan pakai semua. Daripada menggugurkan salah satu hadis, kenapa tidak pakai semua saja? Kan sama-sama boleh jadi potensinya dari Rasulullah semua kan begitu. Nah, itulah metode. Sebetulnya kita berbeda metode dengan teman-teman salafi itu kan. Makanya waktu saya dengan teman salafi itu saya bilang begitu. Kita cuma beda metode. Anda itu madhabut tarjih, saya madhabul jam'i. Begitu itu. Anda mentarjih menurut Anda ini yang paling ini, tapi menurut satunya boleh jadi yang punya Anda marjuh. Kalau kami ya semuanya yuk pakai biar enggak tenggeran begitu itu. Jadi sebetulnya madhab Syafi'i itu luar biasa. Sebetulnya waktunya masih ini, cuman kita enggak boleh korupsi juga. Ini waktunya guys setelah saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke moderator.